Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semua ya. Hari ini Mas Tulus sengaja syutingnya itu buka pintu, tak ablakin semua, terus ambil angle-nya agak berbeda. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan pagi hari ini karena syutingnya pagi ya. Di sini jam 10 lebih 16 menit, jam 10 seperempat lah ya, dan tanggalnya di tanggal 16 Agustus 2021. Alhamdulillah kondisi cuaca baik sekali. Anginnya cukup menyejukkan, tapi nanti siang dikit biasanya agak kencang ya teman-teman ya. Mas Tulus ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali para penggemar Mas Tulus dimanapun kalian berada, yang di dalam negeri sampai luar negeri, semuanya masih ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa untuk yang sering banget balik ke sini, sering banget nonton videonya Mas Tulus. Jangan lupa untuk yang sering bolak-balik dipencet tombol like-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, please dipencet tombol subscribe dan dihidupkan tombol loncengnya terlebih dahulu ya. Sehat dan juga sehat. Sukacita, bahagia, harus sedih atau harus seneng nggak tahu deh. Pokoknya intinya ya tetap bersyukur dengan apa yang kita terima, bersyukur dengan apa yang kita jalani hari ini. Aku syutingnya, pokoknya syuting kalau jam segini nih ya, sudah ada fakir yang numpang makan di tempatku, jadi sudah dibuka pintu. Bercanda. Jadi di sini ada Adel, ada Mbak Tika. Seperti biasa kalau pagi-pagi di sini jam 10 loh guys. Jam 10 itu sudah waktunya mereka sarapan. Dan kalau sarapan yo mek kesini go piring, go sego dhewe, go labuh dhewe mangan ning kene wis ngono tok. Modalnya es sebelah kono, es plastikan kalau gue nginum ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua subscriber Big Tulus Official. Mas Teo ucapkan terima kasih banyak untuk euforianya. Banyak yang masih pesan minyak bidara, dan nanti insya Allah jam 11 ya, sekitar jam 11 Mas Tulus sudah mulai order pick up. Jadi biasanya kalau sudah order pick up, nomor resinya sudah turun, dan mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 Mas Tulus sudah mulai update ke kalian semua soal nomor pengiriman dan jumlahnya berapa untuk yang kalian harus transfer. Gimana sih Mas Tulus cara pesan minyak bidara itu? Jangan WhatsApp aja ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Mas Tulus, saya mau pesan minyak bidara. Nanti pasti saya balas begini, kirim alamat, nomor HP, dan juga nama lengkap ya. Kemudian alamat lengkapnya, kode pos jangan lupa. Setelah dikirim Mas Tulus ngasih kabar nih, jumlahnya segini, harganya kalau satu PC segini, ongkos kirimnya segini. Jadi macam-macam. Banyak beda-beda, karena di Jawa beda, di luar Kalimantan beda, di luar negeri pun beda. Jadi tergantung ongkos kirimnya. Setelah Mas Tulus akumulasi, Mas Tulus lihat ongkosnya, baru Mas Tulus kasih tahu, "Mbak, harganya segini plus ongkir segini ya, transfernya ke sini." Gitu. Malah yang paling sering itu adalah barang sudah Mas Tulus kirim, baru Mas Tulus kabari, baru Mas Tulus suruh transfer. Biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau pesan, langsung ke kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama maksudnya nomor WhatsApp yang 0857541188. Kalau nomor rekening yang ada di atas atau di bawah deskripsi atau di atasnya WhatsApp pesan minyak bidara, itu adalah rekening donasi untuk kalian yang mau donasi nasi box di setiap Jumat berkah di akhir bulan, yang selama ini kita laksanakan setiap akhir bulan, dan insya Allah akhir bulan Agustus kita sudah pack
pakemkan dulu di jumlah 400 nasi box, dan insya Allah masih ada sisa sekitar 2 jutaan ya. Rekening donasi masih ada sekitar 2 jutaan yang untuk digunakan di bulan depan lagi. Nah teman-teman yang terus mau nambahin silahkan, caranya yaitu klik kolom deskripsi, transfernya minimal 10.000 per satu nasi box, maksimalnya terserah jenengan ya. Sekali lagi Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah melalui Mas Tulus. Semoga Allah menukar dengan rezeki yang melimpah, kesehatan, kemudian juga diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga juga hajat baiknya dikabul sama Allah dengan melalui sedekah melalui Mas Tulus ya. Banyak sekali dari link, dari mana, BRI, dari semua bank itu banyak yang transfer, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kalau pagi ini sih zong kayaknya. Pagi kemarin masih ada 50, pagi ini kayaknya zong, wes ora apa-apa. Ditabung dulu, mungkin nunggu banyak. Pokoknya tak tunggu untuk yang terus mau nambahin untuk bulan depannya lagi, sangat-sangat masih tunggu. Dan Mas Tuh ingatkan untuk teman-teman yang mau ikutan besok di akhir bulan, Mas Tuh buka, nggak apa-apa. Kalau yang mau silaturahmi mau datang ke sini tidak apa-apa, monggo kerso. Hanya saja keluhnya adalah kita menggunakan baju tradisional. Baju tradisional. Kalau misalnya ada kebaya ya kebaya, pakai batik ya pakai batik, untuk memperingati hari kemerdekaan juga. Di akhir bulan, kalau tidak salah tanggal 27 ya. Itu likur. Tanggal 27 Agustus ya teman-teman ya, tepat di hari Jumat itu nanti. Jadi kita boleh ikutan pakai baju batik, boleh pakai baju dai adat juga nggak apa-apa. Yuk biar seru, biar rame, kita bareng-bareng ya. Dan nanti untuk yang mau datang boleh konfirmasi dulu, karena kami mau menyediakan pita untuk di kening yang pita merah putih itu. Jadi nanti kita pakai itu supaya lebih ke Indonesianya itu lebih ada, apa euforia kemerdekaannya ada. Jadi teman-teman yang mau ikutan harus konfirmasi dulu ke Mas Tulus. Oke, kurang lebih hanya itu yang Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa, wassalamualaikum. Udah dong, belum ada yang dibahas. Enggak kok, ada yang dibahas hari ini ya. Saya doakan juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit, sedang dalam kondisi tidak sehat, apapun sakitnya semoga Allah angkat sakitnya, amin ya Allah. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang susah rezeki, semoga Allah lancarkan rezekinya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Kemudian untuk yang saat ini sedang belum bertemu dengan jodohnya, buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga Allah segera pertemukan jodoh terbaik untuk Anda. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Kemudian diiniatkan untuk bersedekah, amin ya Allah. Sehat untuk kita semua, dan insya Allah sekali lagi, saya dan kalian semua adalah orang-orang pilihan Allah yang insya Allah terhindar dari yang namanya virus COVID lah itu, virus batuk lah itu, sakit lah, musibah, bala, dan juga bencana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dengan, ya nggak tahu sih hari ini keputusan PPKM. Tadi pagi Mas Tulus sudah nonton, tiba-tiba ada video yang tayang di TikTok soal nggak tahu nih hari ini mau dilanjutin atau gimana PPKM-nya. Mudah-mudahan sih, karena sudah pelan-pelan sudah mulai, dan benar sekali di beberapa tempat kesehatan atau rumah sakit sudah mulai berkurang pasien COVID. Amin, semoga cepat pergi nih COVID jauh-jauh ya. Kemudian juga sudah mulai ada pelonggaran di PPKM, meskipun tetap dibatasi, tapi sudah banyak beberapa hal yang sudah mulai dibuka pelan-pelan. Saya sih berharap betul-betul 16 ini adalah ditiadakan atau diselesaikan saja. Nggak usah ada PPKM, memperlambang kemerdekaan Indonesia yang memang harus bebas, harus dibebaskan dari segala macam kekangan ya. Tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Intinya di situ. Boleh kalian tidak dibebaskan sama Allah sama pemerintah untuk tidak mendapatkan tekanan. Intinya kita tidak dibatasi pergerakannya, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Sekali lagi, mudah-mudahan nggak akan ada yang namanya varian Delta Plus di Jakarta, dimanapun, walaupun ada, semoga Allah terima untuk dimusnahkan itu varian Delta Plus lah, apa plus atau virus-virus apa itu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua sudah kembali sehat, kita segera seperti sedia kala, perekonomian segera kembali, dan kita masih bisa berusaha seperti biasanya. Dan juga Mas Tulus bisa kembali ke dunia Mas Tulus yang dulu. Apa itu? Padamu ku serahkan jiwa raga, gitu pokoknya di panggung dah gitu. Maksudnya Mas Tulus bisa kembali nyanyi, bisa kembali nge-MC. Sebetulnya bukannya nggak ada job nyanyi atau nggak ada job nge-MC. Sebetulnya masih ada juga, cuman kan kalau di PPKM seperti ini, hajatan kan memang dilarang ya. Mungkin ada 1-2, tapi ya gimana kalau misalnya banyak yang nganggur, sedangkan mereka itu kami ini butuh pekerjaan dalam hal itu. Jadi yang banyak yang cancel, dan wah, kalau dalam 2 bulan terakhir ini Mas Tulus sama sekali nggak ono
ibarat kata nggak ono kegiatan masuk gitu loh, maksudnya dari luar kegiatan masuk untuk ngundang Mas Tulus MC, ngundang Mas Tulus nyanyi, itu sama sekali nggak ada teman-teman. Lagi jangan bener-bener down sekali. Saya juga banyak ngeluh ya, mau ngeluh ya gimana lagi, semua musisi semua ngerasain sakitnya, semua musisi merasakan dampaknya. Oke, kurang lebih hanya itu. Pembukaannya sudah lama banget, 10 menit ngoceh karo-karone kan konangan Adil gini, kapan bahasnya toh kok ngoromet terus dari Adil ngono, ya kan, itu netizen itu. Deterjen kalau kata Tika ya. Oke, langsung ke topik pembahasan. Mas Tulus membahas apa hari ini? Seperti janji Mas Tulus kemarin. Oh iya, sebelumnya ini ada yang minta Mas Tulus untuk membahas salah satu raja yang wafat beberapa hari yang lalu. Nanti kalau memang Mas Tulus sudah selesai evaluasi, Mas Tulus akan bikin videonya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada waktu dan mudah-mudahan diizinkan. Sekali lagi mudah-mudahan diizinkan untuk saya membuat video itu. Karena ini kan seorang raja ya saudaraku. Jadi aku perlu apa ya istilah kata itu, harus menyiapkan diriku. Pasti akan banyak yang membeli. Seperti halnya ketika aku membahas almarhum Ki Seno Nugroho, itu kan meledak banget ya, sampai ratusan ribu yang nonton. Dan itu sebagian besar mengecam aku, dibilang aku begini-begini karena aku hanya membuat judul tuh begini, meninggalnya tentang wafatnya Ki Seno Nugroho di mata anak indigo, hanya begitu judulnya. Mereka tidak menonton secara detail, mereka tidak menonton sampai habis, sehingga yang saya sampaikan tadi mereka belum menyimak sama sekali ya, belum menyimak secara detail. Kemudian mereka sudah menghujat, habis-habisan aku dihujat. Setelah itu, setelah mereka nonton baru mereka memahami. Bahkan saya malah dekat sama, bukan dekat, tapi saya sekarang kenal sama Bu Agnes loh, istrinya Ki Seno Nugroho. Ya ada kontak WhatsAppnya di saya juga ada. Jadi teman-teman saya sarankan kalau mau nonton video itu tonton sampai selesai, jangan hanya judul. Karena sekali lagi Mas Tulus ini YouTuber, Mas Tulus adalah konten kreator. Jadi ketika jenengan baca ceritanya, saya akan bikin semenarik mungkin supaya orang mau nonton video saya gitu loh. Dan isinya itu belum tentu sama dengan thumbnailnya. Tapi maksudnya bukan belum tentu sama, cuman saya bikin lebih menarik. Kayak judul yang waktu itu di Ki Seno Nugroho kan itu kan judulnya agak menyeramkan, tapi isinya mah tidak seperti itu. Bahkan keluarganya semua setuju dengan apa yang Mas Tulus sampaikan kok gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya membahas itu agak sedikit berat ya, tapi saya akan niatkan dulu, saya akan coba evaluasi dulu, kira-kira saya berani atau saya sanggup, saya akan bahas. Karena saya pasti dihujat banyak orang ketika memberikan judul yang aneh-aneh. Nah, mungkin saya akan sedikit siasati dengan tidak memberikan judul yang macam-macam, dan saya bahas sesuatu yang ya biar teman-teman lebih bisa memahami aja. Mudah-mudahan ada waktu nanti ya, ada kesempatan Mas Tulus bisa evaluasi, kemudian Mas Tulus bisa bahas soal raja yang meninggal kemarin. Tidak perlu Mas Tulus sebutkan dulu, tapi nanti kalau sudah pasti baru Mas Tulus bahas, oke? Dan hari ini seperti janji Mas Tulus kemarin, Mas Tulus pengen bahas soal si Linglung. Banyak yang penasaran ternyata. Sampai ada yang DM Mas Tulus, aku penasaran banget gini. Kenapa harus dikasih nama Linglung? Kenapa sih gak dikasih nama yang lain aja? Namanya sedang kami usahakan, namanya sedang kami akan kasih. Cuman percaya atau tidak, dia itu justru dikasih nama Linglung tuh ketawa-ketawa, sangat senang sekali. Jadi anaknya tuh senang sekali, anaknya itu bahagia sekali, dan tidak merasa canggung dengan nama Linglungnya itu. Sebetulnya Linglung itu cuman, sebenarnya kan kalau orang Cina kan Lingling ya. Jadi aku manggilnya Linglung tuh kata mukanya itu Cina tapi nggak putih banget gitu loh guys, kayak Cina apa ya maksudnya, wong Cina kan biasanya putih, ini tidak putih, ini agak gelap kulitnya, sehingga aku panggilnya Linglung. Dan aku tuh hanya bercanda sebetulnya nama itu ya, nggak ada isinya, nggak ada sugesti apa untuk kasih nama dia itu. Cuma bawaannya ketawa ketika saya, sampai sekarang kalau Linglung pasti dia ketawa gitu loh. Dan sebelum saya menceritakan ini, saya mencoba untuk mencari tahu dari dia. Saya mengodek informasi dari dia, dan sebetulnya dia sangat sedikit keberatan ketika Mas Tulus harus bahas ini. Dan apa ya, dari tadi malam itu dia nangis. Makin nangis wae. Maksudnya gini, kalau aku diganggu manusia pada umumnya nangis tuh nggak masalah. Ya, ini kan anak kecil yang bukan manusia, ibarat kata cuma bangsa jin, nangis terus tuh malah Mas Tulus kayak sebel sendiri. Wes susah tidur, kepala lagi pusing tuh nangis wae. Nangisnya kenapa? Karena tadi malam dia cerita sama saya kalau ibunya itu lagi mengkonsumsi sesuatu. Ibunya sedang mengkonsumsi sesuatu, dan aku sempat yang
Piendo oleh dibahas apa ora. Jadi dia tuh sekarang bisa bahasa Indonesia ya teman-teman. Cuman bahasa Indonesianya masih agak kaku. Jawanya malah pinter. Jawanya pinter. Karena setelah kami cari tahu, setelah kami telaah, ternyata ya memang dia itu adalah keturunan Jawa. Aslinya gitu intinya ya. Dan dia itu kayak nangis yang sebetulnya dia agak keberatan, jangan dibahas kali ya. Tapi kayak yang ya udahlah dibahas biar jadi pelajaran buat yang lain. Tapi jangan deh. Tapi jadi dia sendiri bimbang gitu loh. Kemudian pas tadi malam aku kasih keputusan dia, piendo akeh sing nekokke soal awakmu pengen ngerti. Kan terus tak bilang gini, kan yang kita buka ini bukan aib dan Mas Tulus gak nyebutin nama dan gak ada orang yang akan tertekan dengan yang Mas Tulus sampaikan ini. Justru kalau misalnya ada hal positif atau hal baik yang bisa mereka ambil dari pelajaran dari pengalaman pribadi itu malah bagus. Untuk jadi kamu punya hikmah dan kamu punya pahala dari Allah karena kamu sudah memberikan sesuatu yang istilah kata meskipun itu aib tapi bisa membuat orang lain sadar gitu loh. Dia sedikit keberatan dan semalam gini nangis, wah aku pikir keberatan karena aku mau bahas hari ini. Kamu marah Mas Tulus mau bahas hari ini video soal kamu? Dia jawabnya tidak. Aku sedih karena mamaku sedang menghisap rokok. Loh, kalau hanya rokok saja nggak masalah tonduk tak gituin. Mek rokok tok. Dia ngomongnya sih bukan rokok tapi liong. Mamaku sih ngisep liong, masih menghirup liong lah istilahnya begitu. Liong itu kan mek rokok tonduk, nggak masalah tuh kalau dia menghisap rokok dengan itu. Dan dia tuh nggak ngerti namanya apa. Setelah dia bilang, dia membahasakan tuh kayak ada botolnya, ada ininya, ada itunya. Dan saya menggarisbawahi, saya mengklaim atau saya mengatakan kalau itu sebetulnya bukan rokok, maksudnya bukan liong atau bukan rokok yang dimaksud sebetulnya, tapi adalah psikotropika ya, atau ya istilah kita sabu-sabu lah bahasanya begitu. Jadi dia tuh menghisap itu, bukan menghisap rokok. Jadi setelah itu dia melihat katanya ibunya itu dalam kondisi yang sedikit tidak sadar karena mengkonsumsi itu. Dan dia nangis. Aku tuh mikirku gini ya, gara-gara hari ini mau tak bahas, apa dia nggak terima? Aku kalau misalnya dia nggak terima aku bahas, ya aku nggak akan bahas gitu loh guys. Nggak sekedar aku tuh pengen bahas sama udalku sendiri terus maaf demi subscriber, demi AdSense terus aku bahas sedangkan aku nggak dapat izin dari beliaunya gitu. Nggak, cuma setelah aku tahu ternyata nangisnya bukan karena itu, ya itulah kenapa akhirnya aku pengen tetap bahas hari ini dan beliaunya juga ngizinin kok, jadi nggak masalah gitu loh. Dan masih ya biasalah, Eyang juga dalam kondisi yang bukan tidak sehat, tapi Eyang tuh sedang kondisi nggak baik, suasana hatinya lagi nggak bagus ya karena ada yang meninggal itu tadi yang tak ceritain sama kalian soal salah satu raja yang meninggal tadi itu. Jadi Eyang juga ternyata ada rasa sungkowo di hatinya yang dia meskipun agak sedikit bahagia ngurus anak-anak tapi ada sisi lain yang dia tuh kayak ya sungkowo lah. Kalau sungkowo itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, bersedih, ada semacam sesuatu yang dia pendam gitu loh. Makanya ketika menggendong si Linglung pun dia juga kayak yang ya biasa aja, nggak senyum-senyum banget tapi tetap adem gitu loh ngelihatnya. Nah, setelah aku ngobrol aku cari tahu sebetulnya, makanya kemarin Mas terus buka clue sedikit ya kalau Linglung ini sebetulnya berasal dari salah satu orang atau asal orang tuanya atau ibunya itu adalah dari salah satu Jawa salah satu tempat di Jawa. Nggak perlu Mas Tulus sebutkan timur, selatan atau tengah, tapi salah satu tempat di Jawa. Jadi beliau ini jadi TKW ke Taiwan pada masanya. Aku sempat mikirku ke Hong Kong apa ngendi ngono tiba Taiwan guys ya. Taiwan, dan bahasanya memang Mandarin ya di sana. Dan nggak ngerti sih bahasa liane, masa ngertiku sih Mandarin ya. Kalau saya salah mohon klarifikasi, mohon tambahkan di kolom deskripsi ya bahasanya apa. Jadi si perempuan ini atau si ibunya Linglung ini adalah seorang TKW yang bekerja di salah satu rumah keluarganya. Itu apa namanya, suami istri yang tidak memiliki anak, tapi dia tuh punya orang tua yang sakit-sakitan atau jompo. Sebetulnya si mbak ini atau mamanya Linglung ini sebetulnya adalah ngurusin si nenek, ngurusin si ibu yang sedang sakit itu, ngurusin perempuan tua yang memang sudah jompo lah istilahnya begitu ya. Dan di keluarga itu yang tinggal di rumah itu cuma mereka berempat, nenek yang sakit atau yang sudah jompo sama mbaknya yang TKW ini, kemudian ada suami istri anak dari si ibu atau si ini. Dan
usut punya usut, entah gimana ceritanya, tapi mereka itu tergoda satu sama lain. Terus akhirnya mereka itu bisa melakukan hubungan terlarang itu dan sampai punya anak. Kemudian, nah anaknya ini si linglung. Yang lebih menyedihkan lagi yang saya dengar cerita dari dia adalah, aku masih nangis kok di kantong itu, aku masih sedih, aku masih ngeluarin air mata ketika aku dibuang. Dan aku tanya, kamu dibuangnya di mana, Nduk? Neng anu. Nah, dia ngomongnya yang peceren. Peceren itu kan kalau orang Jawa kan comberan ya teman-teman. Jadi kayak semacam istilah kita tuh mungkin ya saluran pembuangan gitu loh, saluran air yang untuk buang sampah atau apa gitu. Aku tanya, apa kamu ditemukan sama orang? Dia jawab, saya ditemukan dan saya sudah dimakamkan secara layak sebetulnya, kata dia gitu. Cuma tidak ketemu pelakunya. Padahal yang buang tuh mamanya itu gitu loh, mama dan itu. Jadi ada sebuah hubungan terlarang yang terjadi antara si TKW dengan ini. Maaf sekali lagi saya sebut TKW, bukan berarti semua TKW seperti itu ya teman-teman. Dan dia mengatakan lagi kalau ibunya sudah tidak bekerja di situ lagi. Bahkan ibunya sekarang bekerja di salah satu tempat yang, maaf, itu tuh tempat yang tidak bagus sebetulnya. Jadi saya ngomong apa adanya ya teman-teman. Jadi tolong sedikit agak direm, jangan terlalu terbuka sekali. Maksudnya pemikirannya jangan terlalu terbuka. Tapi Mas Tulus pengen ngomong apa adanya. Kalau ibunya si linglung ini sekarang bekerja sebagai seorang pemandu lagu dan juga seorang PSK. Itu yang buat dia sedih sebetulnya. Dibuat dia sedih. Dan aku tanya, memang nggak ada komunikasi kamu dengan nenek keluarga mamamu dengan nenek atau keluargamu? Tidak, karena sebetulnya si TKW ini punya suami di kampung. Dan istilah kata itu, dia berkonflik dengan keluarga besarnya. Bahkan sama neneknya katanya dia nggak suka. Dia ceritanya begini, mamaku benci sama nenekku, mamaku benci sama mamanya. Jadi si linglung sih ceritanya seperti itu. Jadi bisa dibilang mamanya linglung ini sebetulnya mungkin tidak berniat untuk jahat atau jadi orang jahat yang sampai membuang linglung dan lain sebagainya. Tapi bagusnya adalah ketika aku tanya, linglung, apakah kamu dendam sama ibumu? Jawaban dia tidak. Apakah kamu marah dengan ibumu? Jawaban dia tidak. Aku hanya sedih, aku hanya kasihan. Aku pengen ibuku kembali ke jalan yang pas, yang sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kayak tadi malam tiba-tiba dia nangis itu kan ibunya kayaknya lagi mengkonsumsi psikotropika tadi loh teman-teman. Jadi gimana sih rasanya? Aku benci enggak sama orang tuaku, tapi justru sekarang kasihan dengan keadaannya karena bukan semakin membaik, bukan semakin jadi orang benar dengan kejadian yang sudah dilakukan karena nggak ketangkap polisi aja, ibarat kata dia nggak ketahuan. Kalau misalnya ketangkap kan kita nggak tahu juga karena dia kan sudah membunuh bayi ya, membuang bayi, dan itu tuh bisa berantakan. Allah sudah membantu menutup aibnya, bukan selesai untuk bertaubat atau menempuh jalan yang baik, tapi ternyata justru beliaunya menjalankan sebuah kegiatan yang justru di luar dugaan. Jadi masih terima pasien, jadi PSK, kemudian mandu lagu, konsumsi minuman keras, bahkan mengkonsumsi psikotropika juga menurut cerita anaknya. Itu yang membuat si linglung ini sedih sebetulnya. Kok mamaku wis ditolong, istilah kata tuh mamaku ditolong sama Allah gitu loh dengan kejadian itu. Kenapa kok bukannya berhenti dengan kegiatan buruknya, kok malah makin jadi? Dan bahkan menurut cerita linglung, dia ini anak durhaka sebetulnya karena dia memang dari awal memang tidak menyukai keluarganya. Dia mau bebas. Intinya maaf, sebelum jadi TKW dia sudah nakal. Intinya seperti itu ya. Linglung juga cerita, istilahnya mamaku tuh dari gadis sudah nakal, Mas T. Jadi dari muda itu sudah nakal, ngelawan sama orang tua, kemudian sampai di Taiwan, dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Sampai sekarang dia nggak ada kabar ke orang tuanya, nggak ada kabar ke keluarga besarnya. Bahkan punya suami juga, ya suaminya udah nggak tahu gimana lagi, sudah puluhan tahun ya. Menurut saya ya hitungannya udah cerai, mungkin suaminya udah nikah lagi kan gitu ya. Aku sih nggak secara detail nanya soal bapaknya linglung sih nggak. Cuman kan itu bukan bapaknya linglung, itu suaminya mamanya linglung yang beda bapak. Sedangkan bapaknya saat ini tuh lagi dia punya adik.
istrinya yang nggak hamil-hamil itu atau yang mandul tadi itu punya anak lagi hamil sekarang, dan linglung sekarang ya gimana ya, walaupun dia, maaf ya teman-teman, meskipun kalian itu sudah menggugurkan dia atau sudah membuang dia, sekali lagi ikatan darah itu nggak akan pernah bisa putus. Ikatan bapak dan anak tuh nggak akan bisa putus. Mau gimana ya, memang kamu bapaknya ya susah. Terus jadi dia, aku tuh sering pengen tahu aja kenapa dia tidak kerja di situ lagi, bagaimana begini. Ternyata mamanya itu nyolong. Mamanya linglung ini kenapa ya? Linglung sedihnya itu karena melihat kelakuan mamanya sendiri sebetulnya. Bukan dia marah, ndak. Dia ndak punya dendam. Aku udah tanya, kamu ndak dendam banget Tondo? Sudah, yang penting kan jenazahku udah ditemukan. Aku dimakamkan dengan layak meskipun orang nggak tahu namaku siapa. Jadi kayak ada ditempatkan di makam yang memang tidak pada porsinya lah, istilahnya begitu. Nah, kesedihan linglung ini kenapa kok justru mamanya ini kok sus nakal dari kecil, maksudnya memang jiwanya sudah jiwa nakal, sudah sampai kebablasan begitu, sampai punya anak dan lain sebagainya. Kok bukannya taubat, bukannya mengerti kenapa makin menjadi. Bahkan ya saya ingin kita ini parah banget katanya kondisinya itu. Mamanya itu sudah punya sesuatu yang linglung lihat itu tuh bakal ngabisin dia lagi gitu loh. Makanya linglung itu kasih pesan ke Mas Tulus untuk teman-teman semua, tolong yang ngalamin tuh kalau bisa linglung aja. Aku sampai ya landu mesak nemen toh ibaratnya kowe gitu loh. Jadi dia itu mintanya ke Mas Tulus itu banyak menyampaikan ini kepada semua orang, biar apa? Biar yang ngalamin udah linglung aja, jangan sampai orang lain. Dia pesan sama Mas Tulus, ya kalau boleh sih aku aja Mas yang ngalamin, yang lain jangan. Jadi ada semacam apa ya, ada semacam rasa yang dia itu sendiri yang udahlah, udah waktunya untuk begini begitu, udah waktunya untuk saya begini. Jadi dia tuh kayak punya kedewasaan yang cukup tinggi sekarang linglung sudah. Alhamdulillah, mungkin karena berkat doa dari kalian semua yo, jadi dia agak diluluhkan hatinya sama Allah. Jadi dia betul-betul pengen ibunya taubat, ibunya bertaubat. Dan aku sih gini ya teman-teman, setelah aku dengar cerita dari linglung itu, kan aku kan sekarang main TikTok ya, aku main TikTok dan aku di TikTok juga banyak ngelihat memang kayak istilah kata itu, maaf ya teman-teman, maaf sebelumnya, jangan tersinggung untuk para TKW. Ada istilah kata kayak bojomu ki bojoku, terus di sana itu bebas kehidupannya, dan memang tidak semua TKW seperti itu, tapi ada beberapa TKW nakal yang justru maaf, yang di Indonesia dulu berjilbab baik-baik, di Facebooknya itu atau di TikToknya malah telanjang. Ya bukan telanjang sih, tapi kayak baju seksi, kemudian mamerin ini, mamerin itu. Bahkan yang lagi viral sekarang itu, aku sempat nonton tadi pagi di TikTok itu ada TKW dan tenaga kerja laki-laki dan perempuan itu, mereka tuh nikah siri, sedangkan mereka tuh suaminya itu katanya punya istri. Aku sih nggak tahu ya detailnya seperti apa, dan itu tuh kayak yang gimana ya, sekali lagi mereka punya hasrat sih ya, mereka tinggal jauh dari keluarganya dan mereka juga butuh hasrat itu mungkin. Dan ya kayak gitulah kurang lebih ya. Ada TKI TKW yang maaf terjebak di cinta terlarang, ada yang lesbian, homoseksual, kemudian ada yang justru bisa tuker-tukeran pasangan dan lain sebagainya. Aku tuh dari dulu sudah sering baca itu, cuman setelah linglung ini cerita sama aku observasi lagi lah, aku cari tahu nih apa iya separah ini sih kehidupan di sana itu. Dan aku lihat di TikTok sih memang ya, yang aku lihat sih agak sedikit ekstrim ya, ketika melihat mereka yang tadinya berjilbab kemudian bikin VT yang maaf tetenya kemana-mana atau pahanya kemana-mana, ibarat kata dadanya itu kemana-mana gitu, kayaknya agak ekstrim juga sih. Memang mempengaruhi mungkin pergaulan ya teman-teman. Jadi ya itu tadi, bergaul dengan sesuatu yang baik itu memang ya pergaulan itu membawa kita arahnya kemana. Berteman dengan orang baik ya kamu jadi baik, berteman dengan orang jahat ya kamu akan jadi jahat. Intinya sih di situ. Dan aku observasinya tuh ya nggak main-main. Aku sampai cari di TikTok, aku lihat di Google, dan pergaulan tuh seperti apa sih begini-begini. Ada yang mereka tuh kayak gimana ya? Ya aku yang sempet kaget tuh ketika ada istilah katanya di Taiwan itu, di neng Taiwan ki kejem coy, bojomu ya bojoku. Jadi itu mereka kayak semacam bertukar-tukar pasangan gitu loh. Jadi kayak yang apa sih ini gitu loh. Jujur sih aku sedih ngelihatnya, kayak yang kamu kan jauh-jauh ya cari rezeki di negeri orang yang kamu itu harus cari sesuatu yang berkah untuk keluargamu, tapi
kok kamu manfaatinnya dengan cara seperti itu? Ya, menurutku sih begini, walaupun toh kamu maaf ya, kamu pembantu, kamu TKW, yang kamu dari kampung, terus kamu merias diri, kamu jadi cantik, buat saya wajar, fine-fine aja. Banyak kok TKI-TKW yang cantik-cantik tanpa harus seksi begitu tuh banyak. Dan aku bukan tidak menyetujui apa yang mereka sampaikan atau mereka lakukan. Buat saya itu hak masing-masing. Monggo kerso. Cuman aku agak kaget aja ketika aku observasi setelah yang disampaikan si Linglung ini loh. Gini. Ya menurutku sih wajar ya. Dan aku sempat tanya sama Linglung, apakah kamu juga banyak menemukan teman-teman yang sama di sana? Dan jawaban Linglung itu yes. Mereka tuh ada yang sampai hamil, digugurin lagi, hamil lagi, digugurin lagi lah. Sekarang begini, mereka tidak menikah, tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan pernikahan, tapi mereka melakukan hubungan seksual, kemudian hamil, terus di luar negeri itu membuat apa? Mau nggak mau mereka gugurkan. Ada yang dapat bule, ada yang dapat luar negeri tapi nikah dengan baik, cara baik-baik, kemudian mereka menikah suami istri, itu nggak masalah sih buat aku. Itu walaupun sedikit dibilang walaupun lu dibilang maaf ya kamu PSK kek, kamu nakal, kamu sampai hamil sama orang luar negeri, buat saya itu nggak masalah. Itu lebih baik daripada kamu tuh cuman seksi-seksian, karaoke, mabuk, narkobaan, terus kamu hamil, terus kamu gugurin, tuh lebih menyakitkan loh. Ya sekarang sih nggak masalah, sampean masih muda, masih cantik, duitnya masih banyak, bisa nyari dengan hasil yang di atas rata-rata daripada di Indonesia. Mungkin kalian ngerasa ya duitku banyak, rezekiku akeh, ngapain lagi gitu loh. Foya-foya, menyenangkan tubuh, membahagiakan diri, ya hamil ya gugurin aja, gue golek meneh, ibarat kata begitu. Padahal kalian nggak pernah tahu ya saiki sehat si enom, nggak tahu nanti gimana. Apa kira-kira Saman bisa sampai Indonesia dengan baik kondisinya? Apakah kalian kira-kira begini begitu? Hati-hati teman-teman. Jadi saya tidak saya tidak mencap semua TKW seperti itu, tapi yang saya lihat memang ada beberapa TKW yang justru memperlihatkan itu di depan umum, guys, di depan umum. Terus ada yang kumpul kebo segala macam tanpa nikah, tinggal bareng, ya namanya di luar negeri udah bebas kali ya. Jadi mereka tuh juga kayak yang biasa-biasa aja. Tapi saya juga acungi jempol kok para TKW yang punya kreativitas dengan bikin grup dangdut, ada yang bikin TikTok lucu-lucuan. Wah, itu luar biasa. Sebetulnya saya juga apresiasi, itu bagus banget. Banyak kegiatan positif selain mereka bekerja. Maksud aku gini loh teman-teman, kalian kan jauh dari keluarga, jauh ke Taiwan itu berapa jam naik pesawat, dan itu beda negara. Kalau kalian memanfaatkan sesuatu untuk mencari sesuatu yang berkah, tuh alangkah bagusnya. Wes hado niat golek rezeki malah mbok nglakoni barang elek, kan itu bahaya. Kasihan sama kamunya ya. Jadi itu sama dengan yang aku tuh tahu semua ini dari siapa? Dari Linglung. Selain aku observasi di internet, aku tahu dari Linglung. Bahkan aku ngerti kok kalian tuh punya ada grup, ada perkumpulan begini-begini, aku tahu. Tapi ya namanya yang ngomong kan jin ya. Sekali lagi aku nggak bisa percaya dengan dia segala macam. Jadi ada perkumpulannya, mereka tuh sering ngumpul ya. Si Linglung sih menyampaikannya kayak mereka tuh sering ngumpul di sini begini menyampaikan ke saya. Tapi kan saya nggak percaya sama dia 100%. Makanya saya observasi, saya cari di internet. Dan untuk kamu yang merasa ceritanya sama dengan yang Mas Tulu sampaikan, kalau kamu ngerasa itu kamu adalah mamanya Linglung, sekali lagi aku pesan sama sampean, saya nggak nyalahkan jenengan jadi siapapun, saya nggak nyalahkan jenengan jadi PSK, jadi apa, monggo haknya jenengan. Tapi setidaknya ingatlah kalau jenengan tuh sering melakukan itu, melakukan kesalahan ya, termasuk durhaka sama mamamu, itu yang paling bahaya. Jadi ayo memang jenengan itu merasa seperti yang saya sampaikan atau sama merasa mamanya Linglung, lebih baik sekarang mencari sesuatu, cari kerjaan yang baik. Kalau memang di sana memang cuman habis-habis toh duitnya, mendingan nabung kerja yang bener buat ongkos pulang ke Indonesia. Jadi dia tuh kayak memang sudah nggak mau pulang ke Indonesia pikirannya. Dia sudah sangat benci dengan keluarganya. Dia sudah menanamkan sesuatu yang salah di pikiran dia sendiri, sehingga dia nggak mau pulang teman-teman. Jadi dia tuh kayak udah enggak, gue bukan orang Indonesia, gue orang sini gitu. Jadi semacam ada trauma, ada kekecewaan juga sih. Aku juga nggak menyalahkan orang itu, aku nggak menyalahkan mamanya Linglung. Tapi sekali lagi, mumpung masih ada yang mengingatkan, mumpung masih ada anak yang meskipun itu hanya sebuah korin istilahnya, dan dia masih diberikan izin sama Allah untuk ingetin sampean, ayo inget dari sekarang bahwa ya yang jenengan kerjakan itu salah gitu loh. Itu saja. Kemudian akui kalau jenengan memang pernah punya anak, dan yang disedihkan adalah memang dia nggak pernah ngakuin di depan semua orang kalau dia itu pernah punya anak. Itu dia salahnya di situ. Dan
dia nggak mengaku kalau dia punya suami dan lain sebagainya, dia nggak pernah mengaku. Jadi dia mengakunya itu ya memang dia janda, terus dia nggak punya anak. Intinya di situ. Itu yang bikin Lelung sedih. Dan semakin kesini semakin lebih pergaulannya semakin salah. Itu yang bikin Lelung lebih nambah sedih lagi. Kok makin kesini bukan semakin menyadari dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi semakin parah. Intinya di situ. Dan masih banyak sebetulnya teman-teman, tapi saya nggak bisa menceritakan secara detail karena ya ada hal-hal yang mungkin saja nanti menyakiti orang malahan. Jadi hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang Mas Tulus ceritakan hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua, buat kalian-kalian yang mungkin juga pernah terjebak di dunia itu. Semoga jadi tersadar, oh ini salah, oh ayo ke jalan yang benar aja. Setidaknya nggak ibadah, nggak sholat, nggak masalah, tapi kan kamu nggak ngelakuin hal-hal jelek untuk sekedar kepuasan dunia kamu aja. Ya, tambah wawasan, tambah ilmu, bukan berarti Mas Tulus menggurui, tapi kita belajar bersama-sama ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan menambah menambah pengetahuan, menambah ilmu lagi supaya kita lebih lagi untuk mengetahui bahwa yang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar ya. Sekali lagi yang saya sampaikan tidak perlu jenengan percayai. Saya kembalikan kepada kalian semua. Memang ada yang hal baik, ambil baiknya, buang buruknya, kemudian jenengan simak aja kira-kira di mana sih yang penting, di mana sih yang nggak penting, semua bisa jenengan simak sendiri ya. Terima kasih banyak untuk orang baik yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk yang punya pertanyaan silahkan klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sehat selalu buat kita semua dan berkah buat saya dan juga jenengan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, orang baik.